Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga ini bisa dikatakan sebagai buffer atau larutan penyangga. Jadi, nama lain dari larutan penyangga ini adalah larutan buffer. Nama lain dari larutan penyangga adalah larutan buffer. Nah, larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun dilakukan pengenceran. Misalnya saja darah kita. Darah kita itu misalnya punya pH sama dengan 7. Apakah kalau misalnya kita makan jeruk, apakah pH-nya di sini akan turun jadi asam? Atau kalau misalnya kita makan yang ada basanya, apakah pH-nya juga akan naik? Nah, ini kan sangat tidak mungkin. Kalau misalnya di dalam darah itu bisa naik ataupun turun secara drastis. Nah, disinilah fungsinya larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Nah, sedangkan dalam larutan penyangga itu ada dua, yaitu dua jenis, buffer asam dan buffer basa. Kalau dia disebut buffer asam atau larutan penyangga asam, berarti dia tersusun atas asam lemah beserta garamnya, di mana pH-nya itu adalah kurang dari 7, karena dia asam. Jadi ciri-cirinya kalau dia buffer asam berarti terbentuk dari asam lemah. Di sini rumusnya adalah, ini rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Contohnya di sini ya, mol asam ini tuh CH3COH kan asam lemah. CH3COH ini contoh garam, jadi asam lemah berserta garamnya. Nah, kalau buffer basa berarti dia terbentuk dari basa lemah beserta garamnya. Di sini NH4OH basa lemah, NH4Cl adalah garam dari basa lemah tersebut. Kalau misalnya dia terbentuk dari basa lemah sama garamnya, maka memiliki pH lebih besar dari 7 atau sifatnya basa. Kalau di sini sifatnya asam. Jadi yang mempengaruhi bukan yang kuat, malah yang lemah kalau di penyangga. Nah, rumusnya adalah OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Nah, ini kalau udah ketemu H+-nya, ngitung pH sama min log konsentrasi H+. Di sini kalau ngitung POH- berarti pakai POH dulu, baru nanti ketemu pH. Nah, saya mau ngasih contoh hitungan. Nah, di sini contoh hitungannya. Perhatikan tabel percobaan berikut. Dari data percobaan di atas, tentukan larutan manakah yang termasuk larutan penyangga. Nah, yang dimaksud penyangga tadi kan yang dapat mempertahankan pH. Mampu mempertahankan pH. Sekarang kita cek satu-satu. Di sini pH awalnya 3. Lalu di sini terjadi perubahan yang sangat drastis, yaitu 1,6. Maka dia bukan penyangga. Lalu di sini pH awalnya 5. Lalu dia ditambahin air jadi 5,8, ditambah basa sedikit naik jadi 5,4, tambah sedikit asam turun sedikit 4,7. Jadi tidak tetap. Larutan penyangga ini bukan membuat pH awalnya tetap 5 terus nanti ditambah asam dia jadi 5, tambah basa jadi 5, enggak. Tapi penyangga ini adalah tidak mengalami perubahan pH secara signifikan. Nah, berarti ini bisa disebut sebagai larutan penyangga karena perubahannya tidak signifikan. Sedangkan yang R, di sini pH awalnya 6, lalu di sini jadi 6,4, masih sedikit 8,0, dan ketika ditambahin sama asam dia drastis berubah 3,5. Lah, ini bukan larutan penyangga. Kenapa? Karena perubahannya dari 6 ke 3,5 ini turun drastis. Nah, sekarang yang S, dia awalnya 8, 7,7 ditambah air, ditambah basa 8,1. Terus ditambah sama asam dia 7,9. Berarti ini adalah larutan penyangga karena perubahannya tidak signifikan. Sedangkan yang 9 di sini 9 7, dia berubah nih jadi 11,5 terus turun jadi 6,5.
berarti dia bukan penyangga. Yang dimaksud penyangga adalah yang Hi dan yang S. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, yang dimaksud penyangga adalah berarti dipilih yang asam lemah atau basa lemah yang memiliki jumlah lebih besar. Kita identifikasi satu-satu. Yang nomor 1 memiliki mol jumlah lebih besar. Nomor 1 di situ ada CH3COOH, molnya adalah 200 dikali 0,1, berarti ketemu 20 milimol. Lalu ada NaOH, di situ mol sama dengan 200 kali 0,1, 20 milimol. Nah, ini bukan penyangga. Kenapa? Karena dia sama nilainya 20 sama 20. Dia bukan penyangga. Kalau penyangga berarti yang lemah harus yang lebih besar. Ini kan asam lemah, ini basa kuat, dia sama-sama 20. Berarti bukan penyangga. Yang kedua, ada CH3COOH. Dia masuk asam lemah. Molnya adalah 200 kali 0,2. Berarti ketemu 40 milimol. Lalu di situ ada NaOH. Dia masuk basa kuat. Molnya adalah 200 kali 0,1. Berarti 20 milimol. Nah, inilah yang dimaksud penyangga. Kenapa dia penyangga? Karena asam lemah jumlahnya jauh lebih besar. Yang ketiga sekarang, NH4OH, dia masuk basa lemah 200 kali 0,1, berarti 20 milimol. Terus di situ ada HCl, dia asam kuat, terus dia 0,1 dikali 200, 20 milimol. Dia bukan penyangga. Kenapa dia bukan penyangga? Karena jumlah molnya sama. Nah, sedangkan yang ini yang keempat 0,1 tambah 200 berarti 20. Dia di sini basa lemah. HCl-nya 0,05, 200, di sini dia asam kuat. 200 kali 0,05 berarti di sini ada 10. Nah, ini berarti masuk penyangga. Kenapa dia masuk penyangga? Karena yang basa lemah jumlah molnya jauh lebih besar. Nah, ini tadi rumusnya larutan penyangga basa, Kb kali mol basa dibagi mol garam. Ini mol garam. Kalau penyangga asam berarti Ka kali mol asam per mol garam. Nah, sekarang saya kasih contoh pengerjaan penentuan pH. Jadi di sini kalian menentukan dulu molnya. Ada NH4OH. Molnya ditentuin dulu. 100 mili sama 0,3 M. Berarti untuk ngitung mol tinggal 100 dikali 0,3. 30 milimol. Lalu di sini ada HBr. HBr masuk ke asam kuat, NH4OH masuk ke basa lemah. HBr punya 50 sama 0,2. Berarti molnya adalah 50 dikali 0,2. 10 milimol. Setelah itu kalian reaksikan NH4OH ditambah sama HBr, dia akan menjadi NH4Br plus H2O. Jadi yang putus di sini. Nah, mula-mula reaksi sesudah reaksi. Mula-mulanya di sini ada 30, lalu di sini ada 10, belum bereaksi. Ketika bereaksi, nah dipilih yang lebih kecil. Ketika bereaksi dipilih yang lebih kecil. 10, 10. Maka di sini adalah 20 milimol.
Ini habis 10 milimol, ini 10 milimol. Ingat NH4OH tadi adalah basa lemah, asam kuat, ini adalah garamnya. Berarti di sini adalah penyangga. Kenapa? Karena di sini yang bersisa adalah yang basa lemah. Tinggal yang sisa apa? Oh, basa lemah yang sisa. Berarti kamu pakai rumusnya OH-. OH- sama dengan Kb mol basa per mol garam. Lah mol basanya dapat dari mana ini? Masuk di mol basa. Ini kan garam. Berarti dia masuk di mol garam. Tinggal dimasukkan ke rumus. Kb-nya tinggal 1,8 kali 10 pangkat min 5, mol basanya 20, mol garamnya 10. Coret, coret. Berarti ketemu 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 2. 3,6 kali 10 pangkat min 5. Kalau sudah ketemu OH- berarti nyari apa? POH. Min log OH-. Berarti min log 3,6 kali 10 pangkat min 5. 5 min log 3,6. Kalau udah ketemu POH nyari apa? Nyari IPH. Berarti 14 kurangi POH. Berarti 14 dikurangi 5 min log 3,6. Ketemunya 9 plus log 3,6.